Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Persona Cana Tes. Dan bagi teman-teman yang mengikuti seleksi P3K tahap 2 dan mengambil formasi jabatan arsiparis ahli pertama. Nah, pada video kali ini kita akan berikan materi dan juga latihan-latihan soal untuk meningkatkan peluang teman-teman untuk lulus tes kompetensi teknis yang tentunya soal-soal dan materi sesuai dengan kisi-kisi Kemenpan RB dan juga FR dari teman-teman kita yang telah lulus di P3K tahap pertama. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa di-subscribe, dan jika sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya saya akan informasikan terkait jadwal pelaksanaan kompetensi untuk teknis P3K. Nah, untuk jadwal pelaksanaan dengan CAT itu akan dilaksanakan pada tanggal 17 April sampai dengan 16 Mei tahun 2025. Ini jadwal resmi dari Kepala BKN. Selanjutnya mungkin teman-teman sudah tahu bahwa untuk soal tes P3K itu ada 4 subtes yang akan diteskan. Nah, di antaranya ada tes kompetensi teknis sesuai dengan formasi yang teman-teman lamar. Kemudian yang kedua ada tes manajerial, yang ketiga ada tes sosiokultural, dan yang terakhir ada tes wawancara. Nah, bagi teman-teman yang ingin melihat apakah kemampuan teman-teman terkait mengerjakan soal 3 subtes ini sudah bagus atau belum, silahkan ikuti tesnya. Linknya ada di deskripsi, silahkan ikuti apakah teman-teman sudah jago atau belum. Nah, kemudian bagi teman-teman, setiap subtes ini itu ada aturannya sendiri atau kisi-kisinya, semuanya ini ya. Nah, di sini kita akan berikan materi-materinya. Nah, di antaranya kita mulai dari materi terkait manajerial. Nah, terkait materi manajerial, sesuai dengan aturan atau informasi dari Kemenpan RB dan juga BKD, ada 8 kompetensi yang harus teman-teman kuasai. 8 kompetensi ini berbentuk materi, ya. Di sini bentuk materi dan soal-soal yang akan teman-teman dapatkan pada saat nanti manajerial tidak akan jauh dari 8 kompetensi ini. Jadi teman-teman harus tahu dulu definisi, kemudian uh, indikator perilaku untuk menjawab setiap pertanyaan agar poinnya maksimal atau jawaban teman-teman sesuai. Nah, kita mulai dari materi terkait integritas sendiri. Nah, di sini untuk materi pembelajaran pertama terkait kompetensi manajerial, yakni integritas, seperti 8 kompetensi tadi. Nah, di sini ada integritas, teman-teman harus tahu definisinya. Nah, definisi dari integritas sendiri itu konsisten, ini sesuai dengan Kemenpan RB dan juga BKD ya yang sudah kita rangkumkan buat teman-teman. Di sini ada definisi terkait integritas adalah konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan. Menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Nah, di sini maksud definisi ini, jika teman-teman mendapatkan soal yang mengacu definisinya ke ini, berarti soal tersebut merupakan bagian dari kompetensi integritas. Maka dari itu, teman-teman pilihlah pilihan jawaban nanti yang mengacu pada indikator perilaku terkait integritas. Nah, di sini kita lihat dari level pertama. Di sini ada 3 level ya. Di sini ada deskripsinya level pertama, yakni mampu bertindak sesuai dengan nilai norma, etika organisasi dalam kapabilitas pribadi. Nah, teman-teman, jika ada soal ini seperti yang tadi saya sebutkan, pilihlah pilihan jawaban yang mengacu pada indikator perilaku di antaranya. Carilah pilihan jawaban yang mengacu pada bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta, melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu ataupun pribadi, tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi, dan seterusnya. Teman-teman bisa di-pause dan dibaca. Nah, jadi untuk menjawab tes kompetensi manajerial, teman-teman harus tahu definisinya dan harus hafal terkait indikator perilaku yang nantinya mungkin akan dimodifikasi pada saat soal.
Jadi teman-teman harus paham terkait definisi dan juga hafal indikator perilaku terkait uh, setiap kompetensi ini. Oke, ini adalah preview saja untuk 8 kompetensi, kemudian manajerial dan sosiokultural, serta wawancara. Nanti saya akan infokan di akhir video bagaimana cara mendapatkan modul lengkapnya. Untuk ini ya. Selanjutnya, yakni kompetensi teknis. Kompetensi teknis juga sudah ada regulasinya. Jadi untuk materi teknis itu berbeda dengan materi kuliah ya teman-teman. Jadi untuk materi teknis itu ada aturannya dan aturannya sudah diinfokan melalui kisi-kisi dari Kemenpan RB nomor B5767 MSM 0100/2024 terkait materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CLT untuk seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024. Yang diantaranya untuk formasi jabatan arsiparis ahli pertama, di sini ada kemampuan umum dan kemampuan khusus, diantaranya untuk kemampuan umum ini untuk arsiparis ahli pertama ya teman-teman. Ada sejarah, teman-teman harus tahu sejarah, konsep, dan teori dasar kearsipan. Yang kedua terkait undang-undang peraturan pemerintah dan PP di bidang kearsipan. Kemudian undang-undang aturan sipil negara atau undang-undang ASN yang terbaru. Yang keempat, undang-undang keterbukaan informasi publik. Ini untuk kemampuan umum. Kemudian kemampuan khusus atau materi yang harus teman-teman pelajari yakni pertama, konsep dan teori tentang arsip dinamis. Yang kedua, peraturan perundang-undangan tentang pengolahan arsip dinamis. Yang ketiga, konsep dasar penyusutan arsip. Yang keempat, pemusnahan arsip dinamis dan penyerahan statis ke lembaga kearsipan. Yang kelima, konsep dan teori tentang arsip statis. Yang keenam, peraturan perundang-undangan tentang arsip statis. Yang ketujuh, preservasi arsip statis. Yang kedelapan, layanan dan pemanfaatan arsip statis. Yang kesembilan, standar operasional prosedur kearsipan. Yang ke-10, penilaian kinerja arsiparis. Dan yang ke-11, identifikasi dan pengelolaan data arsip untuk SIKN. Jadi ini adalah materi yang harus teman-teman pelajari. Nah, di sini kita sudah bantu buatkan resumenya, modulnya buat teman-teman belajar. Karena saya tahu yang mengikuti P3K itu sudah bekerja di instansi masing-masing. Kemudian yang kedua sudah berkeluarga. Jadi kita bantu untuk meresumekan atau menyusunkan materi-materi ini supaya teman-teman bisa mengerjakan setiap soal yang diberikan pada saat nanti tes CAT. Selain dari ini, kisi-kisi dari Kemenpan RB, kita juga ngambil referensi dari teman-teman kita yang telah lulus pada P3K tahap pertama. Ini dari dua ini kita rangkumkan atau kita susunkan materinya buat teman-teman belajar. Nah, di sini diantaranya terkait kemampuan umum ya. Di sini terkait kemampuan umum teman-teman. Salah satunya teman-teman bisa di-pause dan dibaca. Dan ini adalah preview saja dari keseluruhan modul yang telah kita susunkan buat teman-teman untuk dipelajari. Dan untuk lengkapnya, untuk mendapatkan modul ini saya akan infokan di akhir video. Selanjutnya dari materi ini dan juga FR teman-teman kita yang telah lulus di tahap pertama, kita buatkan untuk video ini ya, khusus video ini kita buatkan soal-soal berbentuk CAT ya. Dan bagaimana sistemnya, saya akan memberikan latihan soal buat teman-teman. Tiap soal ada batasan waktu, kemudian nanti setelah habis waktu akan muncul pembahasan. Sebagai informasi untuk soal ini saya tidak akan bacakan ataupun pembahasannya. Tujuannya untuk apa? Untuk teman-teman terbiasa membaca soal agar teman-teman bisa cepat memahami maksud dari soal ya. Seperti itu. Jadi nanti pada saat nanti tes CAT teman-teman sudah terbiasa dengan soal-soalnya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Silahkan dikerjakan teman-teman.
Oke teman-teman, untuk soal yang ini coba jawab di kolom komentar dan ini adalah soal-soal review saja dari keseluruhan soal yang telah kita susunkan buat teman-teman untuk belajar, untuk meningkatkan peluang teman-teman lulus dan apa saja yang akan teman-teman dapat. Nah, ini yang akan teman-teman dapat yakni materi ya, tentunya materi modul teknis untuk arsiparis, kemudian modul Mensos One sudah lengkap, kemudian paket soal dan pembahasannya juga terpisah ya teman-teman. Untuk total soalnya lebih dari 700 soal yang teman-teman harus kerjakan ya untuk meningkatkan peluang teman-teman lulus di P3K tahap 2 ini. Dan bagaimana cara mendapatkannya? Ini formatnya semuanya PDF e-book ya teman-teman, bukan web isian yang pada umumnya, tapi saya buatkan e-book PDF karena untuk memudahkan saya update tiap soal ya. Jadi kita akan update terus soal-soalnya untuk meningkatkan peluang teman-teman lulus ya. Semakin banyak teman-teman mengerjakan soal, semakin banyak pula peluang teman-teman lulus. Dan bagaimana cara mendapatkan untuk file-file ini, e-book ini? Nah, teman-teman bisa hubungi admin kami di 089696 1117 841 atau ke email kami edukapersona@gmail.com. Dan untuk harganya sudah tertera di deskripsi dan sangat-sangat terjangkau sekali ya teman-teman. Kita tidak memberatkan untuk agar teman-teman bisa lulus P3K. Oke, sekian dari kami. Mudah-mudahan teman-teman ada gambaran untuk soal-soal tesnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.